Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah peluang karir yang keren banget dari BPJS Ketenagakerjaan. Anggap aja ini panduan lengkap kamu, dari A sampai Z. Kita semua tahu lah ya, nyari kerjaan yang nggak cuma stabil, tapi juga bikin kita ngerasa berarti itu lumayan jadi tantangan. Nah, siapa tahu kesempatan kali ini adalah jawaban yang lagi kalian cari-cari. Coba deh, lihat angka ini. Ini tuh potensi gaji bulanan buat posisi manajerial. Wow kan? Tapi ini puncaknya ya. Yang bikin menarik itu, rentang gajinya kompetitif banget di semua level. Bahkan dari posisi awal sekalipun. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita udah bagi jadi 5 bagian utama. Ini ibaratnya peta perjalanan kamu yang bakal nuntun dari awal banget sampai akhir. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih berkarir di sini tuh menarik? Apa aja keuntungannya? Kita mulai dari yang paling bikin penasaran, yaitu kompensasinya. Nah, yang asik dari sini tuh, kita bisa lihat jenjang karir dan kenaikan gajinya jelas banget. Kamu bisa lihat gimana pendapatan kamu bisa tumbuh seiring dengan peran dan tanggung jawab yang makin besar. Kelihatan kan progresnya? Tapi tentu aja ini bukan cuma soal duit. Kalian bisa dapat status pegawai tetap, artinya ada keamanan kerja. Terus ada jaminan pensiun. Dan yang paling keren, kerjaan ini ngasih kesempatan buat kontribusi langsung ke kesejahteraan pekerja se-Indonesia. Plus, satu lagi yang patut diacungi jempol, mereka juga sangat terbuka untuk teman-teman penyandang disabilitas. Sekarang, kita lanjut ke bagian 2. Posisi apa aja sih yang lagi dibuka? Yuk kita cari tahu, mana yang paling pas buat profil kamu. Slide ini ngerangkum perbedaan utamanya. Gampangnya gini, kalau kamu lulusan minimal D3, suka ngelayanin orang dan ngurusin administrasi, posisi Customer Service Officer ini cocok banget. Penempatannya juga bisa di seluruh Indonesia. Nah, di sisi lain, kalau kamu minimal S1, lebih suka tantangan di bidang penjualan dan bangun relasi sama mitra, account representative ini jalurnya. Tapi penempatannya lebih spesifik di wilayah timur Indonesia ya. Jadi udah kebayangkan mana yang lebih kamu banget? Tapi ada syarat umum nih yang berlaku buat semua pelamar. Gak peduli kamu pilih posisi yang mana. Jadi pastiin IPK kamu di atas 2,75, terus ada beberapa aturan soal status pernikahan di tahun pertama, dan yang penting, kamu gak punya keluarga inti yang udah kerja di sana. Pastiin semua ini udah terpenuhi ya sebelum lanjut. Oke, udah nemu posisi yang pas? Keren! Sekarang, kita bahas tuntas gimana cara daftarnya biar nggak ada yang salah. Nah, ini penting banget. Lihat tanggalnya baik-baik. Waktu pendaftarannya super singkat loh, cuma beberapa hari aja. Jadi jangan sampai kelewat. Langsung pasang pengingat di kalender kamu sekarang juga. Prosesnya sebenarnya cukup simpel. Pertama, kamu bikin akun dulu. Terus, verifikasi email sama nomor HP kamu. Setelah itu, isi CV online-nya yang ada 5 bagian. Nah, sebelum disubmit, cek lagi yang teliti ya. Soalnya setelah itu nggak bisa diubah lagi. Kalau CV udah final, baru deh kamu bisa melamar posisi yang kamu mau. Gampang kan? Biar proses daftarnya nanti lancar jaya, siapin dulu dokumen-dokumen digital ini. Foto, CV, sama ijazah. Ingat ya, perhatiin format dan ukurannya. Jangan sampai lebih dari 2 MB biar nggak gagal pas di-upload. Oke, lamaran udah dikirim, terus ngapain? Yuk kita bahas apa yang bakal terjadi selanjutnya, mulai dari tes seleksi sampai modus-modus penipuan yang wajib kamu hindari. Salah satu tahapan nanti itu adalah tes psikometri. Nah, penting buat kamu tahu, tes ini tuh bukan soal benar atau salah. Tujuannya cuma buat melihat apakah kepribadian dan cara kerja kamu itu nyambung sama budaya dan kebutuhan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi santai aja dan jadi diri sendiri. Biar ada gambaran, kita coba satu contoh soal analogi ya. Air itu untuk haus, sama seperti nasi itu untuk, kira-kira apa jawabannya? A, B, atau C? Coba pikirin sebentar. Jawabannya adalah B, lapar. Logikanya simpel, air itu memuaskan rasa haus. Nah, nasi itu memuaskan rasa lapar. Jadi kuncinya coba deh banyak-banyak latihan soal penalaran kayak gini, biar makin terbiasa sama polanya. Oke, sekarang saya minta perhatian penuh kalian ya. Bagian ini super duper penting buat ngelindungin diri kalian sendiri dari hal-hal yang nggak diinginkan. Dengerin baik-baik. BPJS Ketenagakerjaan udah negasin kalau seluruh proses rekrutmen ini sama sekali nggak dipungut biaya. Gratis. Jadi kalau ada yang minta kamu transfer uang, apapun alasannya, itu sudah pasti penipuan. Kalau ada yang ngaku-ngaku dari agen travel nawarin akomodasi, itu juga bohong. Semua pengumuman resmi hanya lewat kanal mereka. Jadi waspada ya. Wah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Biar nggak ada yang kelewat, yuk kita rangkum lagi poin-poin penting yang harus kamu ingat. Nah, ini dia rangkuman terakhirnya. Cuma ada 4 hal. Pertama, cek lagi semua syaratnya. Kedua,
kirim lamaran sebelum tanggal 15 April tengah malam. Ketiga, siapin diri buat tesnya. Dan yang terakhir dan terpenting, selalu waspada sama penipuan. Kalau 4 ini udah kamu lakuin, kamu udah di jalur yang benar. Sebagai penutup, kutipan dari Pak Harjono ini ngejelasin banget kenapa rekrutmen ini diadain. Ini bukan cuma soal ngisi kursi kosong, tapi ini soal memperkuat misi mulia mereka buat melindungi seluruh pekerja di Indonesia. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Apakah kamu siap jadi bagian dari misi penting ini, sekaligus ngebangun karir yang stabil dan berdampak buat banyak orang? Oke, itu dia panduan lengkap dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga sukses buat kalian semua yang mendaftar. Sampai ketemu di lain waktu.